Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Medan, yang kami hormati Bapak Ibu yang tergabung di tim manajemen, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan di SMK Negeri 1 Medan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi ini kita dapat menghadiri rapat dinas. Nah, untuk itu tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak-anak kita, memupuk tugas bakat mereka untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Kami mohon izin untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari kami atas nama Tri Suwandono Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-7. Di sini konsep utama modul budaya positif yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, disiplin positif, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiversifikasi. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi ketika anak terlambat, kenapa kamu terlambat, nak? Saya bangun kesiangan. Ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, maka siswa akan menjawab, disiplin, Pak. Oke, kalau melanggar keyakinan kelas disiplin, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, pasti anak mungkin akan berangkat lebih awal, bangun lebih awal, masang alarm di HP untuk tidak bangun terlambat. Nah, itu namanya solusi. Namanya solusi untuk memecahkan masalah. Di sini guru dan siswa terbuka. Guru dan siswa terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka pada restitusi ini anak akan bercerita, ya, akan menyampaikan unek-uneknya. Pak, saya terlambat karena ini. Pasti akan bercerita panjang. Nah, kita sebagai guru mendengar, ya, mendengar, memperhatikan. Setelah memperhatikan, nah itu tadi, mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita mindsetnya sudah berubah. Ketika ada anak terlambat dan sebagainya, bukan kita hukum. Nah, ini adalah kurikulum merdeka yang harus kita lalui saat ini. Jadi kurikulum merdeka itu tidak ada hukuman lagi, adanya adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi dilakukan di kelas. Ketika anak mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan, maka harus direstitusi, ya, harus direstitusi. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, mari kita berkaca pada diri kita sendiri. Posisi mana kita sekarang ini? Ya, posisi mana kita sekarang ini? Kegiatan membuat gerakan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 12 RPL 2, ya, berdiskusi, membuat kesepakatan dulu. Jadi nanti Bapak Ibu guru, wali kelas masuk di dalam kelas, berdiskusi dulu dengan anak didiknya dalam satu kelas, keyakinan kelas apa yang akan kita susun, ya, yang akan kita susun. Selanjutnya merumuskan keyakinan kelas, kita tulis di kertas, ya. Keyakinan kelas yang sepakati kita tulis di kertas.
Selanjutnya ditempel di dinding biar semuanya tahu ketika masuk kelas, oh keyakinan kelas kita disiplin, kebersihan, terus religius, green school. Ketika ada sebuah keyakinan kelas yang dilanggar, segera akan diperbaiki ya. Nah, keyakinan kelas di 12 RPL 2 itu yang sudah kita buat: disiplin, peduli lingkungan, bersikap jujur, religius, toleransi. Nah, Bapak Ibu nanti wali kelas bisa menambahkan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Pak, itu kurang, silahkan ditambahkan. Tapi untuk keyakinan kelas jangan banyak-banyak, yang maksimal 5 atau 6 biar dapat dilaksanakan. Tapi kalau terlalu banyak nanti anak juga akan melaksanakan sulit. Jadi yang mudah diingat. mendiskusikan bagaimana runtuhnya Majapahit. Dan yang keempat, kalian bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasi peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit. Seperti itu, tujuannya seperti itu. Nah, kira-kira
mengerti. Terus kemudian siapa yang belajar dengan cara melihat gambar-gambar? Ya, nanti kalian buat kelompok sendiri. Nah, nanti untuk gambar dan modul untuk materi ini saya pilihkan ke grup WA kalian, kan bisa melihat di situ. Nah, sudah nanti kalian membentuk kelompok sesuai dengan profil kalian masing-masing. Nah, kalian sudah membentuk kelompok sesuai dengan profil kalian. Nah, kalian akan mendiskusikan konten atau materi tentang kelompok yang pertama. Itu kalian diskusi tentang sumber dari dalam dan dari luar tentang kerajaan Majapahit. Artinya dari luar negeri dan dalam negeri, ya. Terus kemudian yang kelompok yang kedua, ini bagaimana proses berdirinya kerajaan Majapahit. Kelompok yang ketiga, dari materi kelompok ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Nanti kertas untuk menulis hasil diskusi. Hasil diskusi kalian terserah, mau bisa berupa tulisan, mau berupa mapping, digawe panah-panah, digawe kotak-kotak, dikasih bunga-bunga, tidak apa-apa. Terserah kalian mau membuat produknya. Ya, tidak hanya sekedar tulisan ya, terserah ekspresi kalian. Yang penting kalian nanti ketika presentasi bisa menyampaikan hasil dari diskusi ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kalian tulis di sini, kalian buat di sini. Kita buat diferensiasi produk. Silakan, selamat berkreasi. Nah, silakan. Ya. Bagaimana? Ada ini kelompok satu ya. Ada tentang sumber-sumber. Ada kesulitan ya? Tidak. Baik, kalau tidak. Ini yang kelompok dua bagaimana? Sudah mulai menggambar? Ada yang ini ada kesulitannya? Belum. Mungkin nanti bisa tanya ya. Kelompok tiga. Ini rencananya kelompok apa ini? Nah, untuk kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan maju untuk presentasi hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Silakan maju. Ya, silakan buka dulu. Buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berakhirnya kerajaan Majapahit. Jadi, berakhirnya kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah adanya perang margak atau perang persaudaraan. Terus kemudian tidak adanya pengganti Raja Hayam Wuruk yang sekuat Raja Hayam Wuruk. Terus kemudian faktor selanjutnya banyak daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan paragraf tadi? Paragraf itu adalah perang persaudaraan. Jadi di Majapahit itu ada salah satu perang antar saudara di mana yang untuk memperebutkan lah. Oke, terima kasih atas pasangan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, silakan. Yang pas. Kesimpulan dari materi ini itu pertama Majapahit adalah kerajaan yang wilayahnya sangat luas. Kemudian kekuasaan ini meliputi daerah Nusantara, kemudian sampai ke Asia Tenggara. Ya, betul sekali ya. Wilayahnya sangat luas. Sudah ada lagi? Ya, silakan. Majapahit memiliki raja yang besar yaitu Hayam Wuruk dan mati yang kuat yaitu Gajah Mada. Betul.
banyak juga karena Majapahit ini cukup lama ya, sehingga hasil peninggalan bendera ini juga cukup banyak. Nah, kita sudah simpulkan. Nah, terkait dengan hal ini kita akan mempelajari materi yang akan datang. Nah, materi yang akan datang yang kita bahas, kita sudah masuk ke selanjutnya yang keempat, yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nanti silakan kalian pelajari teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, setelah kita mempelajarinya, kita lakukan refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang Majapahit? Bagaimana perasaannya? Tadi kalian sudah melihat Majapahit begitu besar, berarti ada perasaan apa? Bangga dengan kejayaannya dan luasnya wilayah. Terus kemudian apa kira-kira yang akan kalian lakukan setelah mempelajari ini? Menjaga dan merawat peninggalan kerajaan Majapahit. Oke, ikut menjaga dan merawat peninggalan dari kerajaan Majapahit. Terus terkait dengan metode yang strategi pembelajaran kita, ini asik atau nyaman atau tidak? Asik. Jadi kalau begitu minggu depan kita seperti ini lagi? Ya. Oke, besok kita buat seperti ini lagi. Ya. Terima kasih. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Langkah pelangi
Berikut adalah cara mencegah bullying. Yang pertama adalah percaya diri. Dengan kalian berpercaya diri, orang lain akan berpikir 2 kali untuk membuli kalian. Cara yang kedua adalah menghindari lingkungan toksik. Lingkungan yang toksik akan mempengaruhi orang untuk membuli temannya sendiri. Yang ketiga, dengan menjalin pertemanan dengan orang banyak. Apabila kalian terlihat sendiri, orang lain akan mempunyai banyak peluang untuk membuli kalian. Yang keempat, apabila sudah terjadi pembulian, segera lapor ke BK untuk ditindaklanjuti. Stop bullying, bullying merusak generasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sugeng enjing anak-anakku. Sugeng enjing Pak Guru. Alhamdulillah pinanggih malih kalian Pak Yuli Suntoro wonten ing piwulangan basa Jawi. Seminggu tak kepethuk. Kok mangke anak-anak badhe nyinau bab geguritan. Ning sadurunge mlebet materi, ini tak wenehi ice breaking saya kita bahasa Inggris ice breaking. Permainan games. Yo coba iki sadurunge mlebet materi. Judule otak-atik matuk. Nek wong Jawa iki ngene iki. Pokoke diotak-atik piye carane ben matuk. Apa to sing diotak-atik? Yaiku paugerane, aturane. Setunggal kaandharna tembung ingkang aksaranipun morat-marit. Lah mungkin wonten satu kata, tembung iki kata ya. Susunan hurufe iki sing morat-marit. Lah engko Mas Mbak diotak-atik ben dadi satu kata. Sing bener apa to? Lajeng para siswa langsung ngotak-atik. Supados dados tembung ingkang trep. Mungkin sian ya. Sing langsung ngacung sing ngerti. Iki hubungane karo bumbon pawon. Nek ibu-ibu ngerti iki kudune. Ya, sisian lho iki langsung ngacung lho ya. Soal pertama, yuk langsung ngacung. Apa iki kira-kira bumbon pawon? Yo Mas. Gampang. Pintar coba dicek jawaban. Nah, ini berarti sengiwangi ibuke oncek-oncek gampang ya. Terus soal kedua, soal kaping 7. Apa iki? Las. Ngacung sing ya Mas. Coba dicek. Bener ora? Laos. Oh iya pinter. Nggih, Laos. Soal kaping 3 yo disemak. Cerima, apa kuwi cerima? Rical. Ayo, Mas apa? Syahrian. Syahrian pinter men yang merica. Bisa melu mulek sambel piye, Mas? Merica. Nomor sekawan? Iya, Mbak Laila.
geger. Aku ngungsi ketewer-tewer. Delik sor ngemper, ngerti-ngerti ketiban genter. Alah bapak balung sate. Uripku ijen-ijenan. Nong ning, nong neng, nong ning, nong nong. Nek lomba iso Rekasane urip jaman geger. Ati ora jenjem, mangan ora tentrem, turu ora bisa merem. Pating jledor bedil meriem. Oh payem, payem. Wonten ing lembar kerja kelompok. Le, kok carane kuwi satu persatu. Kata demi kata. Ya, urut kata demi kata. Ya. Dadi geguritan utuh. Eling-eling aja musak garis tok lho ya. Ya minimal pirang larik lah. Ini produk anu. Contoh. Siapa Mas Iko ya? Nah, ku temane apa ta lagi? Iki damel tema gandeng cah enom remaja ya. Remaja ya senang. Kater senang kuwi ya. Nah, kater senang. Kater senang wong cah enom wis mulai mengenal lawan jenis kok ya. Ya wis ana ketertarikan ning sing perlu digaris bawahi le. Nek wis didadekke motivasi tok wae lho ya, aja do pacaran lho, ora oleh lho ya nek pacaran. Iya. Siap. Dadekke motivasi. Sing dimbok taksir pinter, solekah ya ora. Istri solekah ya ora. Kuwene ya kudu luwih pinter. Aja sing mbok taksir pinter kok kuwene tekok. Jangan sampai. Yo siap. Satu demi satu kata. Mas, mengke wonten aba-aba Pak Guru iki ya ana sempritan iki. Engko nek wis Pak Guru nyemprit, prit jolke pindah jejeri. Wektune berpikir 5 detik lho ya, iki dadi cepet. Temane katresnan dadi aja adoh-adoh saka tembung-tembung sing hubungane karo katresnan. Yo, siap. Setunggal kali 3 berpikir 5 detik. Ganti lu. Rok mulane kudu berpikir cepat. Iki uji kreativitasmu. Ing dina iku Aku nemu atimu. Aku nemu. Romantis men ya. Ning motoku. Lah Mas moto iki iso diganti dosa namane moto kuwi apa? Meripat, netro, suco. Nah, moto yo kurang sopan ya jane. Netraku. Nah, netraku luwih menarik. Lanjut. Terus. Ya jadi guyoke sik to. Iki dadi pujangga lho iki Mas Raffi. Banjur kepesting. Lah iki ana sing ngaco iki. Nah, sing guyu waket iki monggo. Mosok baru ndelok idene ae Mas tapi dalu menarik hati. Malah lanjut. Lan aku tresno Bapak. Ora iso nglaleke pesonane Bapak. Terus aku nikahi marang Bapak. Yes. Mundur ganti lho Eko yang maju kok. Eko. Nah, wong mau dikandani. Unsur geguritan wis jelas kok sing penting yo koherensi jenenge koherensi. Utawa ya kudu nyambung, mosok ora nyambung. Yo kok, tante. Eling. Wah, wis Wis lali rasa tresno. Wis lali rasa tresno. Senadyan eling awakku marang kowe. Wajah. Lebel. Nanging kowe mung angen-angen. Lebel. Susah seneng bareng kowe. Aku ora bakal ngalekne. Seliramu siji. Bisa. Dereng ditutup. Apa iki masih diperoleh
saka pembelajaran dinten menika bab geguritan. Kok sediling-eling kok mung kepesing ae. Geguritan nggih. Nah, geguritan apa to geguritan? Puisi bahasa Jawa. Alhamdulillah wis do iso ya gawe geguritan. Nggih, seneng mboten pelajaran geguritan berantai? Seneng. Besok dibaleni ning permainan liyane ya. Siap. Nggih, monggo dinten menika piwulang basa Jawi katutup kanthi ndedonga sesarengan. Ndedonga kawiwitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten sugeng siang para siswa. Sugeng siang Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Display adalah tentang penataan produk. Kemudian selain tentang display, materi itu tentang apa lagi? Jenis display? Ada jenis display apa yang pertama? Pematik. Silahkan keluarkan selembar kertas. Pertama, sesuai dengan pengalaman kamu. Kalian sering kan berbelanja di toko-toko? Atau mungkin kalian kemarin yang sudah ada pengalaman PKL di supermarket? Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang jenis-jenis produk di supermarket? Nanti dikumpulkan. Yaitu kompetensi dasar 10. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan tentang SOP penataan produk di supermarket. Sebutan materi yang akan kita bahas tentang SOP penataan produk ini tentu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalian setelah lulus nanti mau kerja atau mau kuliah? Nah, kita SOP penataan produk ini sebagai bekal kalian jika besok kalian menjadi seorang pramuniaga. Kita pada hari ini itu adalah dengan diskusi, tanya jawab,
nanti secara kelompok. Untuk kelompoknya nanti akan berbagi itu sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Dan untuk penilaian yang akan kita terapkan ada 3 penilaian. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jelas? Jelas. Baiklah anak-anak, kemarin untuk bukunya kalian buka halaman 105. Kalian simak video tentang SOP penataan produk berikut ini. Dari video pembelajaran, saya juga mempunyai beberapa contoh-contoh gambar tentang penataan produk. Nanti beberapa contoh gambar tentang penerapan SOP penataan produk di supermarket. Sini ada beberapa contoh penataan produk untuk beberapa departemen. Ada departemen food, non-food, toys, stationery, dan juga household. Kalau spesifik ada penataan produknya adalah diskusi. Kalian nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesiapan belajar kalian. Masing Liun, silahkan kalian bekerja sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Diskusi kali ini kalian boleh mengeksplor segala informasi baik itu dari bahan ajar atau buku paket yang telah kalian punyai, ataupun dari video pembelajaran yang telah saya kirimkan atau saya tampilkan, ataupun dari PowerPoint gambar-gambar tentang SOP penataan produk. Kalian ada pertanyaan? Ya, Fatimah? Presentasinya boleh pakai langsung. Oh, oke. Boleh ya untuk kalian presentasi nanti bisa pakai teks atau mungkin langsung mempraktekkan tentang SOP penataannya itu dengan praktek, bisa mengambil barangnya nanti di laboratorium. Ada yang lain? Sudah? Jelas? Jelas. Nah, silakan kalian mulai diskusi. Oke, untuk OP-nya. Nah, nanti kamu tuliskan. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Perlu saya ingatkan bahwa nanti pada saat kalian presentasi, tolong saling menghargai pendapat dari teman kalian. Kemudian pada saat teman kalian presentasi, kalian benar-benar menyimaknya. Selanjutnya untuk yang mau melaksanakan presentasi dengan praktek, ingat harus selalu cermat dan teliti. Sudah siap? Oke, kelompoknya Ardia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu, mari kita perkenalkan nama saya Triatania sebagai moderator. Selanjutnya kita Sani sebagai penyaji. Saya membacakan SOP penataan produk merupakan langkah-langkah pada penataan produk yang difungsikan untuk menarik perhatian konsumen supaya membeli produk tersebut. Dalam penataan produk di supermarket terdiri dari produk food maupun non-food. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam SOP penataan produk, antara lain 1. Bertanya. Oke, kepada Mbak Triani, silakan. Kepada Mbak Lu bisa dijawab. Produk tersebut itu merupakan barang yang mempunyai kebutuhan. Mbak Lu, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup. Sekian presentasi dari kelompok. Jadi ya, untuk mengetahui apakah kalian itu benar-benar konsentrasi atau tidak, kita sedikit tes speaking ya. Topo 2, topo 4, 1. Dian, salah satunya adalah Dian. Oke, sekali lagi. Topo 3. Topo 4, 2,
Teman-teman yang lain, jawaban dari Anesti benar atau salah? Departemen food itu terdiri dari dua, terdiri dari makanan maupun berikutnya yang sudah siap maju presentasi. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil hari bagian beberapa Fatimah sebagai penyaji dan juga penata introspeksi Dewi sebagai penyaji. Fatimah silakan untuk mendisplay penataan produk. Siang penataan Berdasarkan hasil dasar dari pengambilan sejumlah untuk pelaksanaan dari Bajawi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, semuanya saya dari sekitar pemasaran dari sekitar untuk banyak kemarin. Terima kasih pertanyaannya. benar-benar untuk supermarket secara Apa ada pertanyaan lagi, teman-teman? Selengkapnya, mohon maaf apabila masalah pada Bapak sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Semuanya sangat bagus. Luar biasa sekali. Wow. Menurut menyenangkan. Oke, menyenangkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, semuanya sudah paham. Pelajaran hari ini itu apa? Jadi bisa berpendapat? Oke, Novita. SOP penataan produk adalah titik acuan atau standar dalam penataan Bisa memberikan kesimpulan? Iya, Vanessa. dalam supermarket sesuai dengan SOP-nya, yaitu Departemen Food, Non-Food, Toys. Yang Novita. SOP penataan produk di dalam supermarket dapat dilakukan berdasarkan desain dasar produk, kelompok produk, warna produk maupun ukuran produk. Oke. Berarti kalian tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini adalah saya minta kalian membuat sebuah proyek, yaitu tentang bagaimana menata produk. Cukup 3 jenis, dibuat dalam bentuk planogram, rencana-rencana, dalam bentuk gambar-gambar, poster, atau mungkin kamu dalam bentuk video mempraktekkan tentang SOP penataan produknya. Terus bisa juga kalau yang kalian suka menulis berupa tulisan dengan kelas kita untuk pengumpulan waktu, semuanya harus sudah mengumpulkan ya. Oke. Kita nanti akan membahas tentang kompetensi dasar 11, yaitu tentang ide-ide inovatif dalam ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perwakilan untuk memimpin doa pada siang hari ini. Siapa? Berdoa mulai. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kalian benar-benar paham tentang SOP penataan produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Walyutomo. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan melaksanakan prasupervisi akademis, yaitu terhadap Pak Bima dengan mata pelajaran penjas orkes. Selamat siang Pak Bima. Siang Pak Indro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Indro bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga sehat. Terima kasih untuk kehadiran dari Pak Bima untuk hari ini. Ini untuk yang akan Pak Bima laksanakan, yaitu kaitannya dengan supervisi yang besok dilaksanakan di kelas 10C ya. Jadi Pak Bima ini sudah mempersiapkan, yaitu dari RPP, kemudian RPP yang berdiferensi dan KSID ini sudah ada semua. Kemarin sudah saya cek, ini sudah ada. Ini besok dilaksanakan dengan baik. Nah, ini Pak Bima yang perlu penekanan untuk tujuan pembelajaran yang Pak Bima akan ajarkan untuk besok itu apa? Ya, jadi untuk besok itu saya akan mengambil materinya itu materi berkaitan tentang pembelajaran pergaulan saat remaja Pak Indro. Jadi tujuannya itu kurang lebih ada 3 nanti. Yang pertama mempraktekkan materi pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah sesuai dengan pola perilaku hidup yang sehat. Itu yang pertama Pak Indro. Lanjut untuk yang kedua. Yang kedua, memahami fakta, konsep, dan prosedur pergaulan yang sehat antar remaja dan menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah sesuai dengan pola perilaku hidup sehat. Lanjut untuk yang terakhir. Yang terakhir ini mengembangkan tanggung jawab sosialnya dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan positif, menunjukkan etika yang baik, saling menghormati, dan mengambil bagian dalam kerja kelompok pada aktivitas jasmani atau kegiatan sosial lainnya. Dan itu Pak Indro. Jadi yang tujuannya yaitu tadi mengembangkan area dalam istilah pergaulan sehat gitu. Jadi pergaulan sehat, entah itu nanti mempraktikkan, memahami dan mengembangkan sisi-sisi yang baik dalam pergaulan sehat tersebut ya. Nah, sekarang yang jenengan atau Pak Bima kembangkan yang hendak dicapai itu apa? Tujuan akhirnya dari pengembangan pembelajaran itu yang hendak dicapai apa Pak Bima? Kalau saya pribadi ya Pak Indro, saya ingin mengkampanyekan Pak Indro bahwasanya untuk remaja itu bisa bergaul secara sehat agar tidak terjerumus ke arah yang negatif. Begitu Pak Indro. Kampanye pergaulan sehat pada remaja. Supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif. Terjerumus ke hal yang negatif ya. Nah, ini dalam pembelajaran besok yang perlu dengan tekankan itu apa? Misalkan diskusi atau apa seperti itu, apa yang dengan kembangkan apa? Diskusi Pak Indro. Diskusi ya, jadi mungkin kelompok kecil supaya nanti diskusinya itu semua kelas itu atau semua siswa itu aktif dalam kegiatan diskusi gitu. Nah, jadi nggak ada yang pasif gitu. Diskusi kelompok nih. Nah, sekarang Pak Bima, strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran besok apa yang jenengan? Yang pertama agar saya kondusif dan bisa tercapai tujuan pembelajaran saya, pertama buat kelompok kecil Pak Indro, agar siswa bisa aktif
berpikir dan kelas bisa kondusif, tidak ramai dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi Pak? Ada lagi apa ya Pak? Mungkin ya tambah ice breaking biar kelas itu ceria, fun dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi? Apa PPT Pak Indro? Setelah itu lanjut ke kelompok kecil. Lanjut ke yang terakhir ada kondusif, kelas ceria, semangat, energi, saya akan sedikit berpikir. Jadi dengan membuat PPT supaya pembelajarannya itu menarik ya. Jadi ada materi disesuaikan siswa antusias atau fokus kepada pembelajaran itu ya. Ada breaking juga, kemudian juga ada kelompok. Jadi belajar untuk kelompok, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar siswa ya, itu ya. Oke. Terima kasih Pak Bima terima kasih Pak Bima. Terima kasih Pak Bima. Semoga besok dalam observasi kelas pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajaran itu tersampaikan dengan baik. Oke, cukup ya Pak Bima dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdua. Ya, sudah. Mulai. Sudah selesai. Untuk ya, Pak Bima kasih terlebih dahulu. Langsung saja daripada terlalu lama yang bisa berangkat. Siapa orangnya apa? Tuh. Silakan kan baik. Satu, apa selamat apa? Tunggu apa? Siapa lagi? Dari sini. Terus? Sudah nampak di depan kalian, yaitu pergaulan yang sehat. Generasi muda adalah generasi penerus yang akan membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa ke arah yang lebih baik. Generasi muda hancur, keluarga, masyarakat, dan bangsa bisa hancur. Kenapa kok bisa hancur? Karena apa? Kira-kira salah satu jawab, coba pandai dulu. Hah? Ya, perilaku ya. Yang lain? Ayo sih, yang lain. Karena itu ketika Pak Guru melempar pertanyaan mesti dalam semantong sejagat melatih iso ngerti ojo-ojo aku seperti ya. Bener nggak? Bawa aja Pak, ya itulah Pak Guru ya pernah jadi siswa kok ya itu. Ya, jadi santai aja om. Pertanyaan Pak Guru kan menurut pendapat kalian ya. Yang penting kalian berpendapat itu masih apa ya, arahnya itu lurus. Ya, ketika ditakoni ya jawabnya lurus, atau belok kanan, belok kiri, muter-muter ya.
masih nyambung gitu loh, intinya gitu ya. Pokoknya Raden karena perilaku ya. Kenapa Pak generasi muda bisa hancur, keluarga bisa hancur, masyarakat dan bangsa bisa hancur ya. Raden pendapatnya karena perilaku yang lain juga. Oh iya, bukan ya. Nabil. Oh Bil, menurut pendapatmu saja, kenapa Pak? Ya, di depannya sudah tertulis seperti ini. Apa? Tindakan ya. Apa lagi? Ya, panggil ya, teman ya. Adam. Pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ya. Jadi kenapa Pak generasi muda itu bisa hancur ya? Karena yang pertama tadi perilaku, terus ada pergaulan bebas, terus apa? Tindakan sing ngawur. Ya. Jadi balik lagi karena harus pintar-pintar komputer diri. Bisa membawa saya itu mau tak bawa ke arah mana ya? Ke arah positif harusnya ya, dan ke arah yang negatif. Ya. Terus apa bedanya berteman dan bergaul? Masa depan kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul lah, sama seperti yang Pak disampaikan minggu lalu ya. Masa depan kita memang ditentukan dengan siapa kita bergaul. Karena di sana kita akan apa ya? Dalam itu kita itu mesti terjerumus dengan pergaulan yang kita ikuti. Ya nggak benar loh. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang toksik, apa yang terjadi? Sudah kita ketularan. Ya, ketularan. 60-70% itu mesti kita bakal ketularan. Tergantung lagi dengan motivasi diri kita sendiri. Ya Pak Guru juga sama, ketika di luar berteman dengan beberapa kalangan, ya, enak sih mukeng, mau lurus, mau sederhana, sederhana itu maksudnya ya lurus, belok, positif, negatif. Enak sih mau lurus kok ya enak. Tapi Pak Guru bisa apa? Mempersiapkan diri sendiri. Ya harus sekali-kali seperti itu. Memotivasi diri sendiri. Terus, oh ya, silakan buat kelompok belajar kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi kita berbandar ke belakang ini, ya, berbandar ke belakang. Silakan catat nama orang terdekat teman bergaul kalian. Anggap saja kelompokku ini teman bergaul kalian. Ya, silakan keluarkan buku tulis, buku catatan. Ya ini Pak Guru maksud buat kelompok saja daripada nanti terlalu lama ya. Kelompoknya kelompok 1 sini ke belakang, 2, 3, dan 4. Biasanya jangan kelompok kalian ini berbelajarnya di belakang, belajar. Kelompok lagi, kelompok 1 ada berapa? Kelompok 2 ada berapa? 3? Kelompok 4? Siapa boleh itu? 7 ya? Boleh sobekkan aja.
Ya, silakan sebutkan hal-hal positif dari teman kalian dan hal-hal negatif dari teman kalian. Dapat beri waktu 5-10 menit. Ya 5 menit saja ya. Apa? Satu kelompok saja ya. Berarti kelompokmu siapa? Dan ditulis makan terus posisinya dulu, itu baru yang ini. Ada positif dan negatif. Masuk materi selanjutnya ya, ada kalau buku malah pulpen dilepas dulu. Ya kita breaking sebentar saja ya, breaking sebentar dulu untuk meningkatkan motivasi belajar kalian ya, agar semangat, terus tidak mudah ngantuk ya, moral letih dan lesu ya. Nanti SBK singkat saja ya, kita permainan tepuk saja ya, sambil kita latihan konsentrasi ya. Nanti ketika Pak Guru mau tepuk 1, silakan kalian tepuk 2, tepuk 3 kali ya. Ya nanti ya nanti kita lihat bersama, lihat bareng-bareng dari satu kelas ini seorang tidak bisa berkonsentrasi dengan baik siapa ya. Sambil berdiri biar seru. Alah kamu ayo. Duduk ya. Tempat 1, 2, 1. Sama-sama selatan. Ya. Tempat 3. 4 sopo yang mana? Oh, mana tuh? Ayo. Aku ya. Pian tak pian. Ya, tempat 2. 1. Salah 2. Salah 2 Mas. 1 dan 2 betul. Ya. 3. Jangan lupa yang 2 ya. Berarti kan dia juga pengen ikut pelajaran sini. Tempat 1, 3. Tepuk tangan untuk kita semua.
Tapi terakhir ya, perubahan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Ya, karena kita hal seperti itu sudah paham. Apakah ini contoh ya? Ini contoh apa nih? Yang dinamakan gol itu seperti ini toh? Ya? Ayo sama sama ini. Jadi dalam pertemanan antar cewek, laki-laki dan perempuan harus ada batasan ya. Ini contoh ya, kurang baik atau contoh mengarah yang lanjut. Sopong ini oh ya, baik-baik ya, ada apa ya. Tapi baik-baik tapi. Masa apa? Ada betul kan ya Allah. Lanjut. Alhamdulillah ya, di sini masuk murid-murid ya, baik semua. Amin. Yang pagi. Ya, mohon maaf ya. Jadi di pelajaran hari ini tuh kita tidak orang rusuh. Ya memang kita ada materi seperti ini ya. Jadi dihilangkan dulu melakukan kalian secara bapak guru ini caranya kosong-kosong antara ini enggak ya. Ya, jadi melakukan seperti itu disingkirkan terlebih dahulu ya. Seperti ini ya, kurang baik. Nah, ini apa ini? Ya, kalau mudah-mudahan sudah berduaan, yang ketiga adalah oh, sama gimana? Rapid. Aku saya nih lu. Gimana tuh, Bang? Oke, hari. Itu ya. Yan. Gimana tuh, Bang? Apa? Gimana? Nah, ini gambaran sudah kita sebenarnya tentukan sekarang. Ya, ini adalah jamet-jamet tahun sekitar 2012 seperti ini ya. HP-nya kalau sekarang kan pada HP-nya Apple semua ya. Kalau dulu BlackBerry. Iya. Iya. Wah. Anak Eko. Ya, ini anak di masa kini ya. Ya, jadi dari waktu tambahan, jadi kalau kita tidak usah menggunakan yang namanya itu outfit. Ya, kalian silakan berdandan sesuai diri kalian sendiri. Ya. Karena yang namanya style ya, style atau outfit itu mesti selalu berputar dari masa ke masa. Ya, kalau sekarang baru eranya 80, 90-an, 90-an lagi ngehead lagi. Ya. Viral nih, ya. Jadi mungkin besok ketika kalian usia 25-30 mesti model itu sudah
ganti meneh, ganti lagi. Ya jadi kalian ora usah terlalu silau lah, aku ngene iki ora masalah kok, enggak masalah, ya. Ya. Jadi poinnya seperti itu. Karena terkadang kalau kalian terlalu terlalu mementingkan hal seperti ini ya. Ya masa mau kalian aja, buat tuntun, ya tahu buat tuntun. Pak, Bu, aku pengen pakai toyota ya, ben gaul, ben keren. Jadi nggak perlu seperti itu karena yang namanya style itu selalu berputar. Ya. Saya ingat gilirannya style 80-an sama 90-an. Kenapa Pak Guru seperti itu ya? Karena Pak Guru melewati beberapa masa. Karena tadi saiki ngerti, ya toh? Ya. Memang ya dulu di zamannya Pak Guru sosial kalian, ya. Anak SMA Nabi dimasuke itu dianggap apa? Urusan, ya, dianggap suku. Tapi sekarang lagi eranya Nabi udah bilang oke setutan Nabi, ya. Jadi seperti itu, nggak usah terlalu silau dengan yang namanya style, ya. Karena style pastinya tiap durasi tiap tahun pasti muter-muter terus, ya. Paham ya? Ya, pergaulan yang baik akan menyelamatkan masa depan kita, ya, sama seperti yang Pak disampaikan tadi. Ya, silakan untuk penugasan ya karena di poster silakan bersama kelompok kalian nanti silakan diupload di media sosial sebagai bukti bahwasanya saya sebagai remaja yang baik mengkampanyekan perilaku yang sehat, perilaku yang positif, ya. Silakan Pak Guru beri waktu berapa 10 sampai 20 menit cukup ya untuk diskusi, ya. Silakan bersama kelompok kalian diskusikan nanti diupload di media sosial grup kelas terus Pak Guru ditandai, ya. Nanti tak catat sebagai tugas, ya. Yo. Ya. Yo. Silakan langsung diskusi kelompok. Satu saja yang kemarin itu harus ditandai siapa saja dulu. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pemerintah mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pergaulan bebas, pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara normal, baik tubuh, jiwa, dan lingkungan sosial. 1. Berakhlak mulia. 2. Memiliki prasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dan dengki. 5. Memiliki sifat malu. Pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat disebut juga pergaulan bebas adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat antara lain: 1. Suka mengganggukan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menafik, yaitu kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah malah khianat, dan kalau bersumpah palsu. Dampak pergaulan tidak sehat. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Dampak pergaulan tidak sehat tersebut meliputi 1. Pergaulan bebas, yaitu perilaku menyimpang, perilaku batas-batas perubahan lingkungan. 2. Ketergantungan obat. 3. Konsumsi obat-obat terlarang. 4. Menurunnya derajat kesehatan. 5. Meningkatkan kriminalitas. Pencegahan pergaulan bebas. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan bebas, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat.
Sekian presentasi dari kami. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini ya, jadi kita harus sadar diri, ya. Sadar diri ya, harus bisa menyadari diri sendiri bahwasanya perilaku tersebut itu baik dan buruk. Ya, kita harus bisa membedakan. Ya, kita harus tahu resikonya. Ya. Resiko itu kan ada banyak resiko, baik untuk diri kita, baik untuk orang lain, buruk untuk kita, buruk untuk orang lain. Ya, jadi silakan pahami itu semua, diingat-ingat ketika saya mau melakukan suatu hal itu, yang paling utama adalah resikonya di eling. Resikonya kurang baik untuk masa depanku, kurang baik untuk masa depan orang lain. Jangan dilakukan, ya. Jangan dilakukan. Karena ketika perbuatan hal yang merusak masa depan orang lain, maksudnya ya kalian ketika itu dengan orang lain merusak masa depannya, terus merusak masa depannya ini, ya. Paham ya, silakan untuk diaplikasikan ya materi kita hari ini, ya. Silakan diaplikasikan di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ya, untuk penutupan terakhir, silakan kalian menulis pesan dan kesan untuk pembelajaran pada hari ini, ya. Pak Guru kasih kertas satu-satu. Biasa saja. Ya, kemudian terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya, kalian sudah bisa menonton dengan baik. Ya, ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Sebelum Pak Guru akhiri, silakan untuk aplaus untuk kalian sendiri ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana ini Pak Bima kabarnya hari ini? Nyata ya, katanya dengan yang kemarin kita observasi, yaitu dari pra observasi kemudian observasi pembelajaran di kelas. Ini kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pasca observasi itu sudah kita melakukan observasi di kelas kemarin waktu puasa kemarin, yaitu pembelajaran olahraga tapi kita laksanakan di kelas. Oke, dari apa yang sudah dengan atau Pak Bima kemarin melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, ini Pak Bima kemarin mengalami kendala enggak atau mengalami kesulitan enggak dalam pembelajaran kemarin? Oh iya Pak Indro, jadi kalau kendala itu pasti ada Pak Indro, tidak mungkin tidak ada kendala. Ya, Pak Indro.
Jadi kendala yang saya hadapi itu atau yang saya temui, yang pertama itu ya tidak yang pertama, mungkin mayoritas siswa ya, sebagian kecil siswa lah, bukan mayoritas, sebagian kecil siswa itu kurang aktif dalam diskusi Pak Indra. Ya, jadi sebagian kecil dari siswa kurang aktif berdiskusi seperti itu. Mungkin ada yang lain atau sementara itu dulu? Sementara itu yang ditemui ya. Yang saya temui itu. Ya. Nah, tentu ada kiat-kiatnya dalam mengatasi kendala dalam diskusi tersebut, Pak Bima. Nah, dengan itu kendala untuk mengatasi kendala tersebut ada kiat-kiatnya atau ada strategi untuk mengatasinya supaya semua siswa itu aktif dalam berdiskusi kelas. Ya, kalau saya sendiri ya Pak, secara pribadi ya Pak, untuk mengantisipasi hal tersebut atau kiat-kiat agar siswa itu bisa fokus dan bisa aktif diskusi di kelompoknya, ya saya memberi motivasi dan saya kasih dorongan Pak. Ya silahkan dalam satu kelompok, misalnya Pak, dalam satu kelompok itu ada satu siswa yang tidak aktif ya, saya kasih dorongan, jawab silahkan kamu di sini tuh kita latihan untuk berorganisasi lah, walaupun itu dalam lingkupnya kecil ya Pak, walaupun kelompok belajar itu kan ya kurang lebih bersama seperti organisasi Pak, kalau menurut pandangan saya, karena di situ kita saling berbagi pendapat, terus menyatukan visi misi. Oh sing bener iki kita pakai yang ini, dan seperti itu. Salah tidak masalah, yang penting kalian berani dulu mengutarakan pendapat di dalam kelompok kecil. Nanti kalau sudah berani terus punya wawasan, punya pengalaman, bisa lanjut ke kelompok yang lebih besar seperti itu. Ya. Jadi Pak Bima sudah tahu kendalanya dan sudah tahu solusinya ya. Nah ini mudah-mudahan besok dalam melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih baik lagi ya, memang gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kemarin Pak Bima, dengan bisa merefleksikan atau bisa menjelaskan sesudah melakukan pembelajaran itu apa yang dirasakan Pak Bima kemarin? Yang saya rasakan pastinya merasa senang Pak Indra, ya, karena pembelajaran tercapai dengan baik. Dan selain itu, karena ya saya sampaikan tadi Pak, ada kendala, terus saya kasih motivasi dorongan, akhirnya siswa tersebut juga ikut berdiskusi. Jadi yang saya rasakan seperti itu, merasa senang, siswa kembali aktif dan pembelajaran tercapai sesuai yang saya inginkan. Seperti itu Pak Indra. Itu ya, jadi anak-anak senang, kemudian dalam mengikuti pembelajaran itu antusias, sehingga apa yang diinginkan atau tujuan dari pembelajaran tersebut bisa tercapai 100%. Seperti itu nggih Pak Bima ya? Iya Pak. Nah, ini Pak Bima, mungkin untuk kedepannya atau tahun pelajaran kedepannya itu kan pasti ada tantangan-tantangan lagi Pak Bima. Nah, itu kiat-kiat apa atau rencana apa untuk mengembangkan aktivitas pengembangan yang ingin diharapkan dari Pak Bima? Ya, jadi saya ingin pengembangan kalau tidak lanjut ya Pak, untuk kedepannya itu tetap menggunakan konten sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Kemarin saya menarik agar siswa itu juga memperhatikan dan tertarik dan tidak bosan juga. Disesuaikan dengan keadaan Pak, intinya seperti itu. Keadaan era sekarang. Ya, jadi tetap berkembang sesuai dengan keadaan sekarang, dan siswa juga mengerti akan pembelajaran yang model sekarang ini gitu. Nah, terus tujuan yang ingin tidak dicapai dari apa yang sudah dibuat
program-program pengembangan itu Pak Bima? Tujuannya Pak untuk yaitu apa itu namanya jenenge apa Pak namanya mempromosikan ya Pak? Ya. Mempromosikan bahwasanya pergaulan sehat atau penyalahgunaan narkoba itu kurang pergaulan tidak sehat itu kurang baik untuk siswa pada umumnya dan masyarakat. Terus penyalahgunaan narkoba itu juga efeknya sangat kurang baik. Jadi seperti itu Pak, memberitahukan kepada masyarakat umum dan siswa. Jadi tujuannya itu tidak hanya sekedar di siswa di kelas ya, tapi juga di media sosial diberitahu, terus kemudian masyarakat luas juga diberitahu. Jadi imbasnya itu tidak hanya di sini, tapi semua berbagai kalangan. Nah, dari itu Pak Bima, pastikan ada faktor-faktor pendukung ya yang mendukung Pak Bima untuk mencapai program itu dari mana saja? Ya, yang pertama dari rekan sejawat Pak, rekan sejawat, terus kepala sekolah, terus selain itu juga disupport penuh oleh anak peserta didik Pak Indra. Sekarang sangat antusias ini juga mempromosikan hal seperti itu, memberitahukan hal seperti itu. Sangat setuju dan cocok gitu loh Pak. Jadi semua faktor mendukung ya. Jadi dari rekan sejawat atau guru sesama guru mapel, kemudian pimpinan dari sekolah juga mendukung dan semua siswa juga mendukung ya. Ya. Itu untuk pengembangan diri dari ini sudah berjalan dengan baik untuk yang kemarin pembelajaran, terus pengembangan dirinya Pak Bima arahnya sudah jelas. Mudah-mudahan besok waktu ini kan sudah akhir tahun pelajaran, nah ini bisa diterapkan di tahun ajaran baru besok. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran ini semakin bagus sehingga apa yang diharapkan dari pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran terutama di mapel Pak Bima itu bisa tercapai dengan bagus. Ya Pak, amin Pak. Ya, terima kasih Pak Bima untuk hari ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ini mengganggu waktu dari Pak Bima. Tidak Pak, santai saja. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Bima. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya.